Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai belajar HTML. Dan di video ini kita akan membahas mengenai image atau gambar pada HTML. Jadi sebelum itu jangan lupa teman-teman siapkan juga sebuah gambar. Misalnya di sini saya memiliki sebuah gambar image.png. Nah, seperti ini gambar yang saya miliki yang akan saya gunakan pada praktek kita nantinya. Jadi teman-teman langsung saja masuk ke folder belajar HTML teman-teman. Dan sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Kita buat folder baru untuk pertemuan 12 kali ini. Pertemuan 12 seperti ini. Dan teman-teman boleh membuka foldernya di kode editor teman-teman. Nah, jika sudah terbuka, kita buat jadi full screen dulu. Nah, di sini saya tutup dulu untuk notifikasinya ini. Jadi di sini teman-teman bisa membuat file baru seperti biasa. Kita berikan nama index.html seperti ini. Dan tambahkan tanda seru, lalu tekan tombol tab untuk membuat struktur dasar HTML-nya. Dan kita save dulu. Dan kita tampilkan previewnya seperti ini. Oke, karena di body masih kosong, kita tambahkan dulu sebuah heading. Misalnya di sini kita tambahkan heading image. Nah, sudah muncul ya teman-teman previewnya. Jadi selanjutnya teman-teman bisa minimize dulu untuk semua windownya. Teman-teman boleh minimize dulu. Dan untuk gambarnya teman-teman bisa copy atau cut atau pindahkan gambarnya ke dalam folder project kita, yaitu pertemuan 12, dan kita paste di sini. Dan jika kita buka kode editor kita kembali, sudah ada sebuah image di sini, image.png. Gambarnya seperti ini. Jadi untuk menampilkan sebuah image pada HTML, kita bisa menggunakan tag img seperti ini. Dan untuk src-nya kita bisa tambahkan image.png. Jadi src ini nama file dari gambar kita ya teman-teman. Kemudian alt ini bisa diabaikan saja dulu. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat gambar kita sudah tampil di halaman website. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan atribut width untuk menentukan lebarnya, misalnya 100, atau jika terlalu kecil misalnya 500. Nah, seperti ini. Bisa juga menggunakan height. Jadi width itu untuk lebarnya, sedangkan height itu untuk tingginya. Misalnya tingginya kita tetapkan menjadi 500, maka akan seperti ini. Kemudian jika kita tetapkan nilai width dan height-nya, misalnya width-nya 500 juga, nah maka jadinya akan seperti ini. Jadi untuk width dan height-nya sama-sama 500, dan gambarnya akan stretch ya teman-teman, seperti ini, akan tertarik ya teman-teman bisa abaikan saja. Kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki gambarnya ini pada saat kita mempelajari CSS nantinya. Jadi begini untuk menampilkan gambar. Selain itu teman-teman juga bisa menampilkan gambar yang diambil dari online, misalnya seperti ini. Teman-teman bisa buka Google Chrome atau browser yang teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman boleh mencari gambar, misalnya mobil sport. Misalnya mobil sport. Nah, teman-teman bisa klik di bagian gambar yang ada di sini, dan teman-teman tinggal mencari gambar yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya saya ingin gunakan gambar yang ini.
kita klik kanan lalu open image in new tab seperti ini. Dan setelah itu teman-teman bisa kopikan linknya. Jadi linknya yang ada di atas sini ya teman-teman. Teman-teman copy semuanya dan teman-teman letakkan di src. Misalnya kita buat lagi src. Di sini kita buat baris baru. Kita buat baris baru lagi agar terpisah. Lalu kita buat img lagi. Dan src-nya kita isikan dengan link yang kita kopikan tadi. Jadi teman-teman bisa ubah dulu view-nya menjadi word wrap dan sidebar-nya teman-teman bisa tutup dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian bawah sudah ada gambar yang sudah kita kopikan tadi. Kita bisa buat width-nya menjadi 600. Nah, seperti ini. Maka gambarnya sudah berhasil tampil. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai atribut alt ini. Nah, misalnya saja seperti ini. Jika gambar yang teman-teman akses itu tidak tersedia, misalnya untuk gambar ini saya buat linknya menjadi salah ya, seperti ini. Maka bisa teman-teman lihat gambarnya tidak akan tampil karena linknya salah. Disinilah gunanya atribut alt ini. Jadi atribut alt ini digunakan untuk membuat keterangan apabila gambarnya gagal di load. Misalnya kita buat jadi mobil sport seperti ini. Maka jika gambarnya gagal di load, maka akan muncul keterangan mobil sport seperti ini. Dan jika gambarnya berhasil di load, misalnya kita buat linknya menjadi benar kembali, maka tulisan tersebut akan menghilang. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai image pada HTML. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian saja, singkat saja. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.